Jadi ibaratnya tuh anak yang sisa-sisa lah. Apa ya bang? Itu air putih dikasih warna bang. Sambil lihat anak-anak ekis lagi Padahal nonton. enak ya bang ya. Tapi anak ekis tuh cantik-cantik gandeng-gandeng. Cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ekis Talk. Kali ini seperti yang teman-teman saksikan, kita bertema olahraga. Tentunya teman-teman semua tahu lah kalau yang BPH ini yang bertema olahraga ini siapa gitu kan. Oke, langsung kita sambut Bang Rudianto dari Departemen Butsenora. Ya. Kali ini kita lepas aja maskernya, nggak apa-apa Bang, kita kan udah menjaga jarak dan telah mematuhi protokol kesehatan. Boleh. Oke, izin membuka masker teman-teman semua. Oke, di sini apa kabar Bang Rudianto? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Kayaknya Bugar, bugar kan? mantap. Ini memang ciri-ciri dari anak-anak Butsenora kayak gini semua badan-badannya. Alhamdulillah. Oke, gimana Departemen Butsenora Bang? Kalau kita bicara Butsenora tuh sebenarnya departemen ini sangat departemen sehat gitu kan. Jadi sehat ya. sehat tentunya. Butsenora ini kan ada artinya budaya, seni dan olahraga. Jadi di mana kita tuh di situ untuk dilatih untuk mengenal budaya, kita mengenal seni, kita juga untuk berolahraga biar badan sehat dan kuat gitu. Itu dari statement dari Bang Anto ya kan. Yang kedua nih, kita sebelum ngomongin Butsenora lebih jauh, kita lihat sejarahnya Bang Anto di dunia ekonomi Islam nih. Asik. Udah kayak jadi sejarawan saya. Sejarawan kayaknya ya. Iya. Gini. Bang Anto ini masuk ke EKIS ini awalnya kayak mana, Bang? Apakah dari SBMPTN kayak SM mungkin? Saya ini sebenarnya anak mandiri ya. Jadi ibaratnya tuh anak yang sisa-sisa lah. Nah, gitu. Untuk anak mandiri jangan dengarkan kata-kata ini. Saya cuma bercanda. Enggak. Jadi saya tuh SN-nya saya ngambil di Riau, Unri ya. Itu nggak masuk. Asik, Riau ya. Rupanya kurang pula otak saya kan di Riau gitu kan. Nah, untuk SB kebetulan saya nggak ngambil ekonomi Islam. Terus ngambilnya apa, Bang? Jadi saya ngambil kalau nggak salah tuh akuntansi sama agribisnis, pertanian. Dan itu juga nggak masuk saya, nggak masuk kategori. Nah, baru jalur mandiri saya ngambil manajemen sama ekonomi Islam sama pendidikan sejarah. dan lolosnya Alhamdulillah ekonomi Islam. Qadarullah masuknya ke ekonomi Islam gitu ya. Jadi kalau kita belum bahas nih asalnya Bang Anto dari mana nih? Asik. Ya. Ceritakan kampung halaman. Saya berasal dari Batanghari sih. Batanghari tapi yang di desanya. Soalnya saya muka-muka kayak gini bukan orang kota ya kan. Tahu kan. Jadi saya ini orang desa sebenarnya. Dari desa. Sama kayak saya juga orang desa nih. Oh ya, sama berarti satu circle kita Satu kan. circle. Nah, betul. Sebelumnya silakan diminum dulu Bang. Ini juga ada sedikit sponsor. Tapi belum ada sponsor ini. Buat teman-teman semua yang mau masang sponsor, silakan hubungi Departemen Humasnya. Ini apa ya Bang? Itu air putih dikasih warna Bang. Jadi rasanya hambar. Pantes. Gak ada rasanya Bang. Saya agak bingung juga tadi. Sekali minum kalau ditengok-tengok kayak teh gitu kan. Tapi sekali diminum kok gak ada rasanya gitu kan. Rasanya itu Tersirat. Ini manis Bang. Sambil kalau lihat anak-anak ekis. Bisa aja. Sambil lihat anak-anak ekis lagi Padahal nonton. enak ya Bang ya. Tapi anak ekis tuh cantik-cantik gandeng-gandeng. Cantik. Cantik ya Bang? Cantik. Gandeng enggak? Nggak tahu kan. Itu biar orang lain menilai. Oke. Kembali ke topik lagi. Untuk Abang sendiri nih kan, Abang ini kan sebagai kepala departemen nih kan. Pasti banyak lah masalah sebagai kadep itu kan. Mungkin ada nggak sih rasa bosen dari Abang sendiri menjadi kadep, atau Abang ini kan kalau dari sejarahnya kan dari tahun awal kan udah ikut ya tentang organisasi apa terutama di Hima Ekis nih. Ada nggak sih rasa bosen dari ikut organisasi di Hima Ekis? Sebenarnya kalau bosen tuh setiap orang ada lah titik di mana titik jenuhnya tuh ada. Tapi balik lagi kita berpikir gini. Kita diamanahkan untuk menjadi koordinator gitu kan. Dan kita menyetujui gitu, menyanggupi. Jadi kalau
titik jenuh itu datang atau muncul di saat waktu-waktu tertentu, ya kita tinggal mikir kembali ke situ tadi. Kita sudah yakin, kita siap nih jadi koordinator. Jadi mau tidak mau kita harus laksanakannya Harus gitu. dilawan Harus kejenuhan, dilawan harus kejenuhannya dilawan itu. gitu, Pak. Biar nggak bosen gitu. Mungkin teman-teman semua kan ada nih yang mungkin bosan ikut hima nggak ada kegiatannya, atau nih online gitu kan ya. Jadi jangan ragu, terus lawan rasa malasnya untuk terus berkarya di Hima Ekis. Itu nih. Kalau dari abang sendiri nih ada nggak sih basic lain kecuali dari Busenora? Kan abang ini kan orang Busenora, pasti abang ini punya basic tersendiri itu untuk masuk ke Busenora. Gak asal pilih pastinya ke bapak dan wakil ketuanya itu kan. Kayak mana dia? Mungkin kalau basic sih ya sebelumnya juga di tahun kepengurusan sebelumnya ibaratnya saya udah mengenal Busenora gitu kan. Sebagai wakil koordinator ya. Dulu namanya koordinator. Sekarang adalah kepala departemen wakil departemen. Oh ya, sekarang kepala departemen. Nah, dulu waktu kepengurusan sebelumnya saya sudah dipilih menjadi wakil koordinator. Jadi ibaratnya kayak Busenora sih sudah melekat gitu di hati saya tuh, gitu kan, ibaratnya gitu. Perlu dicontoh. Nah, perlu dicontoh nih guys. Kalau untuk di luar, nih ada nggak sih abang nih ada basic yang di luar tuh? Organisasi atau jangan-jangan abang nih atlet di luar? Jadi bisa masuk Busenora? Enggak lah, kalau saya sih di luar ya. Saya biasanya ikut pencak silat, sering main futsal, terus ya pokoknya yang olahraga tuh saya bisa lah, insya Allah. Sekedar bisa, bukan pro player. Saya malah nggak bisa sama sekali. Merendah. Oke, mungkin kok teman-teman mau lihat nanti kita tantang Bang Anto ini atau Rudianto ini di akhir video ini. Jangan lupa kita nanti tunggu aksinya. Tantang apa bang? Nanti kita nanti. Oke. Saya jadi takut gitu kan, ditantang gitu kan. Ini terus nih abang ini kan pastinya kan perlu adaptasi nih. Bagi teman-teman semua tuh kan pasti perlu nih belajar bagaimana beradaptasi dengan para anggota dan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk para anggota untuk terus bekerja dan membangun Hima Ekis ini menjadi lebih baik gitu. Bagaimana cara abang untuk beradaptasi dan membangun suasana di dalam departemen Busenora itu? Sebenarnya kalau kita bicara adaptasi untuk membangun kebersamaan gitu sebenarnya sama sih, sama yang lainnya tuh sama. Ibaratnya komunikasi itu hal yang paling pertama lah, yang paling utama. Komunikasi di grup gitu Iya. Jadi yang pertama itu komunikasi, yang kedua itu saling menghargai lah. Maksudnya kalau ada apa-apa tuh ya dibicarakan di grup gitu. Mungkin ada yang bisa membantu atau anggota atau wakil. Jadi saling menghargai lah. Ibaratnya nggak ditanggung sendiri gitu beban dari departemen Busenora gitu. Kalau saya gitu lakuin. Kalau anggotanya kira-kira berapa bang di Busenora bang? Ada berapa anggota? Kalau anggota kalau nggak salah 19 orang. 19 orang. Seluruhnya 19 orang. Sama saya sama wakil gitu. Kalau ini kan proker terdepannya itu adalah e-sport tuh. Ada nggak sih mungkin teman-teman semua tuh kan Butsen tuh olahraga, hanya olahraga gitu kan ya. Kalau dari abangnya sendiri nih, Busenora tuh ada nggak sih proker yang khusus untuk kita tuh mengenal budaya gitu? Tentu ada dong. Karena kita ada ya bang ya? Ada, tetap ada. Soalnya kan ya namanya aja Busenora, budaya seni olahraga. Kalau kita cuma olahraga, nggak ada butsennya gitu. Olah aja, departemen olah gitu kan. Kalau jadi ada prokernya tuh namanya tuh kebudayaan Jambi. Jadi nanti di situ bakal kita sharing lah untuk kebudayaan yang ada di Jambi nih. Sama-sama ya sharing untuk biar sama-sama tahu gitu. Nah, terus untuk yang seninya ada juga. Ada. Jadi seninya tuh kami nih membuat kayak seni ekis namanya. Nah, di situ ada pekan seni sama pekan olahraga. Nah, itu nanti untuk kelanjutan proker itu nanti saya rahasia lah. Kita tunggu saja. Tunggu saja ya. Rahasia. Timelinenya udah diatur semua. Udah. Oke, gini. Untuk abang nih, apa sih rencana kedepannya untuk Busenora ini? Abang tuh pengennya itu Busenora tuh menjadi seperti apa untuk Busenora? Kalau rencana, sebenarnya Busenora ini kan ibaratnya departemen yang dianggap mudah gitu kan. Bagi orang-orang tuh apa sih cuma olahraga gitu kan. Cuma main futsal udah selesai. Nah, jadi harapan saya tuh
ya kita buang lah jauh-jauh itu statement tuh ya. Jadi bukannya mengajak orang berolahraga tuh agak susah loh. Apalagi orang yang nggak suka olahraga tuh kita ajak supaya bisa tuh ya sulit gitu nah. Ini susah mengajak orang untuk berolahraga. Nah, ini kan lagi keadaan pandemi Covid nih kan. Kita udah setahun lebih mengalami pandemi Covid nih. Kira-kira tuh kayak mana nih dari Bu Senora, saran dari Abang tuh bagaimana cara olahraga di rumah yang benar gitu? Apa yang bisa kita lakukan dengan tetap menjaga imun tubuh agar menjadi kebal gitu? Nah, mungkin kalau ibaratnya olahraga di rumah ya, mungkin kita bisa kayak melakukan stretching atau pemanasan gitu kan, pemanasan sendiri kayak main tangan, terus kepala, kaki. Mungkin kita bisa skippingan gitu kan. Olahraga ringan aja dulu. Nah, jadi ibaratnya untuk mengeluarkan keringat lah. Intinya kita tetap bergerak di sini gitu ya Bang ya. Bergerak itu seni. Oke. Kita kemarin udah buka Q&A di Instagram Hima Ekis. Ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali, tapi kita saring karena beberapa pertanyaan itu adalah intinya sama gitu kan. Ada beberapa kita nggak sebutkan namanya karena privacy kan, gitu. Jadi yang pertama nih buat Bu Senora, kapan kuliah offline nih Min katanya. Wah, itu ini kayaknya nggak nyambung. Itu kayaknya saya nggak bisa menjawab juga, berat kayaknya kan. Kayaknya ini salah target gitu dia nanya. Kayak kan. Targetnya salah nih. Kalau gitu saya nanti bilang Bapak Nadim dulu. Siapanya nih? Iya, siapanya gitu kan. Saya bukan siapa-siapa terus ditanya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu cuma bercandaan kan. Karena kan lagi jenuh, mungkin UAS kemarin gitu kan ya. Ini yang kedua, pertanyaan yang kedua. Dari alumni kita, alumni Hima Ekis. Kapan diadakan turnamen futsal nih Bang? Nah, kalau turnamen futsal tuh itu udah ada tanggalnya sendiri sih. Mungkin libur itulah semester depan lah. Jadi kan apalagi sekarang udah libur nih. Dan ternyata belum siap gitu nah mengadakan turnamen futsal. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Kayak gini agak susah ya. Agak susah juga untuk minta izinnya gitu. Karena dari akademik pun membatasi pergerakan kan ya. Untuk saling menjaga lah intinya kan. Betul. Untuk yang kedua nih fun futsal. Yang ketiga ya Bang ya. Fun futsal. Kapan fun futsal itu dilaksanakan? Kadang sering itu kan gak sentuh harinya. Ya. Kayak mana? Kalau fun futsal sih itu kalau bisa sih 2 minggu sekali itu harus diadakan sih fun futsal itu. Soalnya kan kita juga nggak enak gitu kan sama alumni Ekis gitu yang nanyain terus gitu kan. Kapan fun futsal gitu kan. Jadi ada nanti fun futsal setiap 2 minggu sekali itu pasti ada. Pasti akan kami laksanain gitu setiap malam gitu fun futsal. Kami juga akan share pamfletnya nanti teman-teman bisa lihat di Insta Story atau di Instagram Hima Ekis gitu. Yang terakhir nih, berat nggak sih jadi kepala departemen? Kalau kita bicara berat sih tentu berat ya kan. Namanya juga tanggung jawab gitu kan. Apalagi kita ibaratnya memimpin suatu anggota, suatu beberapa orang memimpin yang pemikirannya tuh sudah berbeda-beda gitu kan. Tentunya berat sih kalau jadi ketua gitu, kepala departemen khususnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita dari awal sudah menyanggupi gitu kan. Jadi mau tidak mau ya kita juga harus berjuang gitu kan untuk bisa setidaknya tanggung jawab lah sama apa yang kita omongkan gitu. Ya betul. Sangat super sekali. Kita memang banyak sekali ilmu-ilmu kita dapat dari mulai sejarahnya Bang Anto masuk Ekis, bagaimana dari asalnya, bagaimana ini. Kalau yang biasanya kita closing statement itu adalah kata-kata, kita di episode ini kita akan closing statement melihat Bang Anto dengan aksinya. Seperti apa? Aksinya kita tantang Bang Anto dengan basic silatnya. Asik. Oh, siap. Oke Bang, silakan. Kita di sini aja Bang, kita tengok di sini. Oke, kita tengok. Ini agak menantang sekali ya. Agak dua gerakan, 3 gerakan yang Abang kuasai enggak apa-apa Bang. Kita lihat aja. Ayo Bang. Asik. Nah, gitu aja dah. Keren. Nanti dikira sombong gitu. Keren. Oke Bang.
teman-teman melihat bagaimana kemampuan Bang Anto, jangan macam-macam. Enggak lah. Atau yang punya Saya masih makan nasi juga. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih pada Bang Anto ini telah datang ke sini. Abang ini sangat sibuk ya, jadinya bisa datang ke sini. Sangat berharga kali kami bisa duduk di sini, berbincang bareng, bersharing bareng, mengetahui bagaimana Bang Anto ini kesehariannya gitu ya. Bagaimana departemen dari Bu Senora itu sendiri ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.